Terima kasih Pastor Yoksin, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita sungguh diberkati dengan pujian dan penyembahan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu selalu baru bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi menjelang siang ini kami boleh menikmati pujian dan penyembahan. Kami boleh menikmati bait-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu dinyatakan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ini adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Beracaralah Engkau Tuhan, berfirmanlah Engkau. Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami Tuhan. Biar kami hanya fokus untuk firman-Mu. Dan ketika kami pulang, kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan yang sehat-sehat, bersukacita ya, memasuki bulan Maret. Kita semua sungguh-sungguh boleh menikmati penyertaan Tuhan 3 bulan ini ya, luar biasa. Saya kira memasuki tahun 2024 mungkin ada keraguan, ada ketakutan, tetapi Tuhan sudah menunjukkan bagaimana kasih setianya. Bahkan di tahun ini kita belajar bagaimana di bulan ini ya, stepping into promise. Kita bisa melangkah untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang harus tentu saja kita perjuangkan, kita gapai. Jadi janji Tuhan ada begitu banyak. Di Alkitab 2.000 sampai 8.000 janji Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan ini adalah ya dan amin dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tetapi dalam kehidupan kita, tentu saja kita harus berusaha memperjuangkan janji-janji Tuhan tersebut. Ada banyak janji Tuhan, tetapi kalau kita hanya diam saja, dia akan turun dari langit. Tuhan nak berkati saya, itu tidak mungkin. Sebagai manusia, sebagai orang Kristen, kita harus memperjuangkan semua itu. Dan itu adalah hal yang tidak gampang, tetapi itulah kekristenan kita. Kekristenan bukan hidup yang penuh janji, hidup yang mudah, tetapi hidup yang penuh perjuangan. Amin. Amin. Di dalam marketplace pekerjaan Anda, di gereja, di pelayanan Anda, dimanapun Anda berada, kita penuh dengan perjuangan. Dan ini yang Tuhan mau dibentuk kehidupan kita dan kita belajar. Pagi hari ini kita belajar dari Yosua dan kita belajar dari bangsa Israel ya. Dan pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bagaimana kita melangkah dengan berani, melangkah dalam iman untuk meraih janji-janji tersebut. Ayo kita sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua 3 ayat 10 sampai 17. Sudah ada di screen di depan. Yosua 3 ayat 10 sampai 17. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya baca ayat 10 dan dilanjutkan oleh Bapak Ibu semua. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku.
Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu berjalan di depan bangsa itu. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Amin. Luar biasa ya, bagaimana bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Pada pagi hari ini ada 2 poin yang ini saya sampaikan dalam hal kita melangkah untuk meraih janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus berani melangkah. Berani melangkah. Yang kedua, melangkah dengan iman. Jadi kalau sambung, berani melangkah dengan iman. Jadi dalam kehidupan kita bisa belajar dari bangsa Israel, dari Yosua, ya. Bagaimana mereka memulai sesuatu, melakukan sesuatu dengan berani. Butuh keberanian untuk kita memulai sesuatu, benar enggak? Itu enggak gampang. Semua kita mengalami ketika masih kecil. Anak yang masih kecil umur 10 bulan belajar melangkah, itu masih jatuh-jatuh, betul? Mama-mama yang pantau atau papa-papa, semua oma-opa yang tahu bagaimana anak dan cucunya, dia baru melangkah itu wobbling, bagoyang-bagoyang, kemudian akhirnya bisa, ya. Nah, jadi memang butuh keberanian, dan bangsa Israel ini kita bisa belajar juga dari Yosua, bagaimana Yosua itu pribadi yang berani, ya. Yosua berani mengambil alih kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ini tidak gampang, ya. Dia mengambil alih dengan jutaan bangsa Israel yang sifatnya suka berontak. Tidak gampang Bapak Ibu sekalian, tapi Yosua berani. Yosua berani berperang, merebut kota Yeriko, membawa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Dan sebenarnya ketika kita bicara atau kita dengar firman Tuhan menyeberang sungai Yordan, ini sebenarnya analog atau sama dengan kita mengambil keputusan. Jadi sungai Yordan ini batas. Bangsa Israel ketika mereka akan menapaki tanah perjanjian, mereka harus mengambil keputusan nyeberang atau tidak. Begitu juga kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita mau meraih janji Tuhan, mau enggak kita berani melangkah, menyeberang menghadapi berbagai tantangan. Kalau bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, kemudian boleh menikmati tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi pagi hari ini sebenarnya bagaimana kita bisa berani melangkah, mengambil keputusan. Walaupun dalam kehidupan kita banyak, ada pasti keraguan, ada pasti ketakutan, tetapi kita punya Tuhan. Jadi mungkin di bulan Maret ini Anda masih dalam pergumulan, ya, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bisnis Anda ada keputusan-keputusan, di pelayanan di gereja ada banyak keputusan yang harus Anda ambil. Saya ikut enggak? Saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan enggak? Oh kita mau saja jadi care leader. Saya mau ikut melayani Tuhan jadi usher, jadi greeters. Itu adalah satu keputusan. Dan adalah juga banyak keputusan. Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, saya putuskan saya nggak mau merokok lagi. Saya putuskan saya meninggalkan obat-obatan, nonton pornografi yang sangat benar-benar toksik bagi anak-anak muda. This is a decision.
adalah keputusan. Berani nggak Anda? Bisa nggak? Saya bisa nggak? Saya nggak merokok. Pak Jerry mengambil keputusan nggak merokok. Kenapa? Karena kena jantung. Jadi Pak Jerry ambil keputusan, ya gimana ya? Tapi itu saya pikir, saya aminkan jalan Tuhan. Merokok berhenti sampai sekarang sudah 8 tahun sudah tidak merokok lagi, makanya gembur sekarang. Ya, luar biasa, enggak gampang loh Bapak Ibu sekalian untuk mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai, ya, yang menyenangkan, yang nyaman, untuk berpindah ke zona yang enggak nyaman. Ini keputusan ini enggak gampang. Bagi kita orang Kristen itu sulit, tetapi kita belajar dari bangsa Israel, kita belajar dari Yosua. Bapak Ibu sekalian, Yosua 1 ayat 9, Tuhan berfirman, "Be strong and courageous." Ya, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Jangan kuat, jadilah kuat dan berani. Ya, jangan takut, jangan gentar, jangan kecil hati, karena Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai bangsa Israel. Anda juga ketika mengambil keputusan yang sulit, jangan khawatir. God be with us. Janji Tuhan, Tuhan menyertai kita seperti Dia menyertai bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya di ayat 15 sampai 16 kita baca, segera sesudah para pengangkat tabut sampai ke sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke air di tepi sungai Yordan. Coba ya Bapak Ibu bayangkan, ini gak gampang saya tahu bagi orang Israel, but they believe, mereka percaya. Dan mereka berani, kalau para imam gak mencelupkan kaki ke sungai Yordan, air gak berhenti. Dan itu Tuhan sudah bilang, ketika kamu menginjak sungai ini, pinggiran kena air, it will stop. Dan dia stop. Ketika Musa berjalan, ya, meninggalkan Mesir, membelah Laut Teberau, laut itu belum ke sana, mereka sudah terbelah. Tapi ini tidak. Coba ada berani nggak ke Danau Tondano? Kontoran bilang, "Bajalang Jo." Boleh, pasti gak ada yang berani. Tapi luar biasa bangsa Israel, mereka percaya, berani. Yosua juga bisa meyakinkan mereka, ayo kita lakukan ini. Jadi kembali lagi ke kita, ketika kita dalam pelayanan, you have to believe your leaders. Harus percaya juga kepada gembala, kepada pastor, kepada care leader. Percaya karena Tuhan sudah tempatkan mereka. Tuhan urapi untuk menjadi pemimpin. Seperti bangsa Israel percaya kepada Yosua, kita juga harus percaya kepada pemimpin kita, pastor kita, gembala kita. Karena dia gak akan bawa kita ke jalan yang sesat. Amin. Amin jemaat AFCF Tondano. Begitu bangsa Israel, mereka berani, mereka percaya. Tabut Tuhan, dengan adanya tabut Tuhan, itu menandakan kehadiran Tuhan. Ketika mereka menginjakan kaki ke sungai, air sungai Yordan terbelah. Mungkin tidak tahu kalau Pastor Sokasi. Coba kita lihat gambarnya ya, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ya, ini bangsa Israel ada di sini ya, di Sitim ya. Mereka akan menyeberang lewat sungai Yordan untuk masuk di tanah perjanjian. Jadi tanah perjanjian ini ada di seberang sungai Yordan. Dan kalau kita lihat sungai Yordan ini membelah. Hulunya ada di Danau Galilea. Kemudian dia turun masuk di Dead Sea, Laut Mati. Ya, tadi dikatakan. Jadi mereka harus menyeberang. Ini keputusan yang berat. Nggak gampang menyeberang sungai ya. Coba menyeberang juga sungai Tondano. Saya sudah sering ke sungai Tondano. Sedangkan mau menyeberang takut. Apalagi kalau dapat yang yang lebar ya. Badan sungai yang lebar. Nah jadi mereka harus menyeberang ke sini. Ketika mereka menginjakan kaki, next. Apa yang terjadi? Ketika mereka menginjakan kaki, air sungai yang dari hulu, dia turun ke hilir, terhenti, stop. Seperti membentuk bendungan. Ya. Bendungan panjangnya dia sampai ke Adam, tadi kita baca sekitar 32 km.
Saya belum pernah ke Israel. One day ya, amin. Bucket list one day. Jangan cuma pi mana pi Israel, ya. Jadi kita lihat di sini 32 kilo. Saya nonton video ya. Mereka ada seorang menceritakan bagaimana how far itu tempat menyeberang Jordan crossing sampai ke Edom. Itu 32 kilometer. Dan sungai itu kalau bilang sungai Tondano ya, sungai Tondano kalau mungkin dari Manado, Bendungan Kuil, dari Kuil dia sampai di Bendungan Kuil dia itu terhenti begitu. Analog di Manado ya, karena orang sama kalau ada sih sudah oke, so pernah di Sungai Jordan bahkan mungkin sudah dibaptis lagi ya, atau seremonial. Nah, jadi dia tingginya 40 meter, tinggi sekali. Kemudian lebar 3,2 km bervariasi ya, tergantung dari lebar sungai. Can you imagine mujizat terjadi hanya dengan injak kaki, hanya dengan satu keputusan berani melangkah, menyeberang sungai Jordan untuk menggapai tanah perjanjian. Luar biasa bangsa Israel. Jadi bagaimana mereka bisa melewati tabut perjanjian tetap di tengah-tengah sampai seluruh bangsa bisa menyeberang, kemudian mereka ke Gilgal untuk buat tempat berkemah sebelum mereka menduduki Yeriko. Mereka berani melangkah. Banyak orang mengambil keputusan dalam bisnis, banyak sekali contoh. Saya lihat misalnya contoh Apple ya, Apple iPhone yang produce iPhone, Mac dan sebagainya. Bagaimana mereka membangun bisnis mereka dari nol, dari garasi. Tahun 76, hanya dari garasi mereka mulai buat perusahaan, membangun perusahaan. Ada tahun 80-an mereka jatuh, hampir bangkrut, bangkit kembali lagi. Steve Jobs itu salah satu pendirinya. Sampai sekarang siapa enggak pakai iPhone? Banyak orang yang pakai iPhone. Jutaan orang pakai iPhone, pakai Mac, pakai segala macam. Banyak sekali. Tetapi mereka terus berinovasi. Mereka berani untuk melangkah. Anda mungkin mau berbisnis, Anda harus berani juga. Kalau tidak, ya bagaimana mau jadi? Bagaimana bisa? Bapak Ibu, saya kan PNS ya. Dosen. Pasti banyak so tahu karena sering kali saya bilang saya PNS, dosen ya. Jadi kalau bilang bisnis kayaknya PNS ada sudah jo aman kok. So ada gaji setiap bulan, kayaknya nggak mungkin ya. Makanya kadang-kadang saya kalau cari cerita, cari ilustrasi sulit juga untuk di dalam kehidupan saya. Tapi kemarin saya mau coba, it's not business, tapi saya mau coba mulai bertani. Boleh juga orang pertanian enggak pernah bertani. Punya lahan pertanian tapi enggak dipakai. Ya, datang sering pulang ke kampung. Aduh, ini lahan pertanian banyak enggak dimanfaatkan oleh orang. Sayang Kang, terus di dekat itu karena apa kita kekurangan tenaga kerja ya. Mungkin ada yang di bidang pertanian di sini kurang tenaga kerja. Kalau di daerah Tonsea sana mesti dari Langoan, dari Sangir, dari Gorontalo. Bahkan padi itu banyak yang tidak ditanami. Kenapa? Enggak ada tenaga kerja. Tenaga kerja banyak dari Gorontalo. Kemudian kalau mau tanam padi, Bapak Ibu mungkin Anda enggak tahu, orang Tondano, tahu enggak kalau Anda tanam padi ini boleh kok di satu bentangan lahan cuma ngonipe padi sendiri. Kenapa? Burung mau datang semua. Jadi kalau mau tanam mesti ada di sekitar juga ikut nanam juga. Begitu pastor. Kita bilang, oh kenapa semua ini nak tanam padi? Ya biar ada air lemar, kalau cuma orang yang tanam, kenapa? Itu burung semua datang dengan tikus. Kita bilang aduh boleh juga kita pertanian kalau kita berani begini juga. Nah saya mau coba bertanam ya, ini bukan bisnis tapi saya mau coba berani untuk mengambil resiko. Gagal atau tidak, baru mau bertanam kita berdoa, Tuhan berkati ini tanaman ini. Mungkin Anda yang biasa bertani sudah biasa tanam juga. Kalau kita berdoa hujan dan sebagainya. Karena this is like my small project. Dan itu butuh satu, saya
bertanya, Tuhan mau coba ini tanam cabai karena rica mahal toh. Beras juga mahal Bapak Ibu sekalian. Kenapa beras mahal? Selain karena pengaruh iklim juga karena itu kekurangan tenaga kerja, ongkos yang mahal, kemudian lahan-lahan banyak yang tidak dimanfaatkan, banyak lahan tidur. Nah jadi mengambil keputusan itu tidak gampang. Bapak Ibu juga mau berbisnis tidak gampang. Pasti akan mengalami berbagai tantangan. Melayani juga tidak gampang. Saya tahu Pastor Yoksin dan Ibu Tina datang ke sini di AFGF Tondano itu ada pergumulan pasti, ada kontemplasi, ada benar-benar meminta hikmat Tuhan bisa datang ke sini atau enggak dengan AFGF Tondano. Tapi lihatlah dengan berbagai ups dan down luar biasa Tuhan memberkati gembala senior kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Pastor Yoksi dan tentu saja Tuhan. Pastor Aaron dan Ibu Ruth datang ke sini, langsung ke sini. Pastor ada kontemplasi enggak, ada pergumulan, didoakan ya untuk bisa datang ke sini, datang ke Rembokan in the middle of nowhere, Pastor. Kalau kita sering lewat Rembokan kita bilang, aduh Pastor Aaron dan Ibu Ruth tinggal di sini kan. But they happy, they are very happy ya, bahagia luar biasa. Itu adalah tough decision, keputusan yang berat yang berani mereka lakukan. Luar biasa. Tentu saja datang di sini Rembokan misalnya di Manado di depan Danau Tondano airnya banyak. Tidak ternyata. Karena batu-batu pasti susah air Kang Pastor. Iya kita tahu karena tuh air di Rembokan susah batu-batu toh. Jadi tidak gampang kali sungai. Jadi itu hal-hal yang bisa kita pelajari. Dari bangsa Israel bahkan kehidupan kita sehari-hari. Siapa sih yang di dunia ini yang tidak punya persoalan? Siapa sih yang di dunia ini tidak punya pergumulan? Nah Bapak Ibu sekalian Anda harus berani. Anda harus berani melangkah. Langkah pertama sulit. Pasti begitu dia jalan oke. Begitu dia temukan lagi tantangan. Waduh jangan down, Tuhan beserta kita. Jangan down, Tuhan pasti beri hikmat. Tuhan pasti beri kemampuan, amin. Amin, seperti bangsa Israel. And finally they cross the Jordan River. Mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Jadi mereka berani dan mereka melangkah dengan iman. Kalau mereka enggak melangkah dengan iman, tidak mungkin itu mereka lakukan. Karena mereka percaya apa yang Yosua katakan. Mereka percaya bahwa Tuhan telah berfirman. Kita lihat di Yosua 3 ayat 10. Yosua 3 ayat 10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Amin. Sebelum mereka jalan, Yosua bilang Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Mereka hanya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Karena mereka mengalami penyertaan Tuhan. Dari mereka keluar dari Mesir, penyertaan Tuhan luar biasa. Mujizat demi mujizat dia berlakukan bagi mereka di tengah-tengah ketidaksetiaan mereka pun. Di tengah-tengah pemberontakan mereka pun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapak Ibu sekalian, tetapi bukan berarti orang terus berontak kepada Tuhan. Orang terus melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Memang pengampunan selalu Tuhan berikan kita datang kepadanya. Tetapi kita jangan seperti keledai ya, yang bodoh, yang melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Tuhan mau kita benar-benar berubah. Tuhan mau ketika kita mengambil keputusan, Tuhan pasti bersama dengan kita. Nah jadi Yosua bilang, Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita. Mereka percaya, mereka berani melangkah dengan iman. Yosua 1 ayat 5 dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib yang kita tidak akan terjadi barangkali saat ini seperti kondisi bangsa Israel menyeberang sungai Jordan. Banyak perbuatan ajaib yang terjadi, miracles by miracles, terjadi dalam kehidupan kita, tetapi mungkin skala atau bentuknya lain.
dalam kehidupan kita, kita percaya Allah bersama kita, perbuatan-perbuatan ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, luar biasa belajar dari Yosua ini. Kadang-kadang cerita yang menyeberang ini, kita tahu bahwa dia menyeberang sungai Yordan, tetapi kita nggak tahu skala dari mujizat yang Tuhan berlakukan itu. Kita bisa bayangkan tadi 40 meter tingginya, 32 kilo, jadi air itu dia balik ke hulu jadi bendungan, dia tidak turun, stop. Air yang sudah ada di bagian hilir dia akan mengalir terus ke laut mati. Kalau kondisi sekarang sungai Yordan bukan seperti itu lagi. Airnya lebih kecil. Bahkan saya baca ternyata airnya sudah tidak mengalir lagi ke laut mati. Mungkin karena pengaruh perubahan tutupan lahan yang ada di wilayah tersebut. Jadi airnya berkurang dan banyak cuma anak sungai itu yang menjadi tempat baptisan yang kalau orang pergi ke Israel. Nah Bapak Ibu sekalian, perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel itu berlaku juga bagi kita. Ketika kita mengambil keputusan, Tuhan saya mau ikut Engkau, Tuhan saya mau meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan selama ini. Keputusan yang sungguh berat, atau Tuhan saya mau melakukan ini, saya mau bisnis ini, saya mau bisnis ini. Tuhan Engkau menyertai saya. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tapi kita tentu saja tahu itu adalah proses. Itu adalah perjuangan, tidak sekejap jadi turun dari langit. Nah mereka ini melangkah dengan iman. Mereka percaya ada perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam sepanjang ketika mereka menyeberang sungai Yordan. Orang cuma percaya, saya berpikir-pikir kalau ini terjadi sekarang ini, orang bilang coba menyeberang misalnya Danau Tondano, Tuhan pasti akan pisah dua itu Danau Tondano. Ini terjadi bagi kita, orang termasuk orang yang pergi atau cuma tinggal, Kang? Karena kita nggak percaya. Tapi belajar dari bangsa Israel, percaya, hidup karena percaya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ini ada satu quote ya dari Martin Luther Jr. Ini kalau kita lihat, katanya ambillah langkah pertama dengan iman. Langkah pertama dengan iman, langkah kedua yes, of course dengan iman ya. Anda tidak perlu melihat seluruh tangga, cukup tangga pertama. Ini cuma satu tangga, cukup satu tangga. Dengan iman Anda melangkah. Saya lihat ini, saya ingat kalau kita mau naik Gunung Mahau. Siapa yang pernah naik Gunung Mahau? Bukan naik gunung, naik tangga Gunung Mahau. Coba lihat tangga pertama, Pak Jerry langsung menyerah. Tapi pernah sampai Kang? So lama sekali waktu masih muda, so lama sekali. Tapi tangga. Begitu lihat tangga pertama, kita antar waktu lalu, waktu musim Covid suka jalan-jalan toh. Antar dengan rektor saya, dengan pembantu rektor semua ya. Kita jalan. Kita pernah ke Lokon, kemudian Mahau. Kita lang menjotoran pi Mahau. Mahau cuma dekat sekali, cuma tutup mata sampai. Setelah di sana waktu mau naik tangga dia bilang begini, wis rupa banyak sekali nih tangga, nyandak kok cuma 5 menit sampai di sana. Ternyata sampai di sana ngos-ngosan. Itu sekitar 160 tangga. Dan suami saya tercinta nggak naik. Dia tunggu jadi bawah, dia bilang begini, bernale, jadi nggak perlu mau sampai di atas, ya. Karena baru lihat tuh tangga, apalagi dengan kondisi sekarang, misalnya ada jantung ya, pasang ring, tapi sih oke, cuma jalan dia payah kalau berjalan. Jadi kalau bapak-bapak coba, atau siapa pernah orang Tondano Kiai Mojo, pergi di makam Kiai Mojo. Kita kalau antar tamu juga dulu ya, antar tamu baru lihat tuh tangga Kiai Mojo cuma 69, nak tinggi. Aduh sini Jo. Dulu banyak antar-antar profesor yang tua-tua, enggak Mbak saya di sini aja Mbak. Lihat tangganya, aduh enggak sanggup. Biar aja yang penting saya udah pernah injak di kompleks makam Kiai Mojo. Karena enggak berani. Just one step. Dalam kehidupan kita hanya satu langkah dengan iman, maka Anda bisa untuk meraih janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Hanya satu langkah. Karena kita manusia ini Bapak Ibu sekalian, 2 Korintus 5 ayat 7.
For we walk by faith, not by sight. Kita hidup, kita berjalan karena percaya, bukan karena melihat. Orang Kristen ya hidup hanya percaya, iman. Kalau kita hidup hanya rasional, kita bukan orang Kristen. Kita orang non-Kristen. Mereka hidup rasional. Tapi kita percaya Allah kita, Allah yang mampu melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang impossible jadi possible. Tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Kita hidup karena kita percaya. Saya dulu waktu sekolah karena dosen ya. Mesti sekolah toh. Jadi kita lanjut dari S2. Kita ambil S3, ambil PhD, ambil doktor. Ini baru kali ini kita cerita karena supaya ada ilustrasi ini dia tuh bagaimana percaya. Saya dulu sekolah itu beasiswa, orang tua kan tidak mampu kalau ke luar negeri. Saya dulu S2 di Kanada, beasiswa ya. S3 juga lanjut di Inggris itu beasiswa juga. Nah saya ngambil beasiswa dari pemerintah Inggris, dia hanya boleh S2. Dulu 23 tahun lalu tidak gampang itu mau cari S2, S3. Deng beasiswa. Kalau sekarang sayang kalau nggak diambil ya adik-adik yang masih muda, karena mau dosen atau enggak bisa itu banyak beasiswa. Jadi saya itu orang bilang berani aja. Jadi ketika saya apply dekan saya bilang begini, Wiske, you doing master, nak PhD sama biar ngana 10 master, ngana ndak S3. Telang prof, percaya saja. Tuhan pasti buka jalan. I know, saya punya keyakinan Tuhan itu akan menolong saya. Tuhan akan memberikan saya scholarship, beasiswa. Jadi ketika saya ngambil beasiswa, saya cuma punya 1 tahun beasiswa S2 tetapi bisa convert ke S3 ya. Tahun berikut saya harus cari beasiswa. Dan saya berusaha kalau di Inggris orang ambil S3 umur 20-an. Ya, masih muda mereka bisa S3. Kalau saya dulu 32 S3, itu so tua bagi dorang untuk ngambil S3. Nah jadi beasiswa sulit, tetapi puji Tuhan saya dapat beasiswa. Nah saya percaya itu miracle. Keajaiban karena saya ini sudah tua ini. Karena apa juga? Karena teman-teman saya itu juga they're very close ya. Mereka membantu, Wiske you're looking for scholarship dan sebagainya. Dan ketika saya sekolah, bukan leha-leha, saya harus bekerja part time. Kerja di library, kerja baking kopi. Saya barista dulu. Dulu kok belum ada tuh kata barista no. Makanya kalau pergi di kafe, dia pesan, dia salah baking kopi, kita bilang this is not cappuccino. Karena cappuccino mesti banyak busa, froth. Ini latte. Dan that's nyendak dingin, nyendak panas. Jadi saya tahu lah, tahu sekarang sudah 20 tahun lalu ini bekerja di begitu. Saya kerja 10 jam berdiri. Kalau mau Natal kan overtime, dapat uang ekstra. Ini cerita ya. Kalau mau Natal ada juga kerja di kantor pos. Kerja pagi sampai sore, lanjut jam 10 malam. Hanya 2 hari saya tahan, saya nggak sanggup. Karena kerja dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Masih jam 2 kita sudah di toilet tidur. Nggak sanggup. But itu adalah perjuangan, Bapak Ibu sekalian. Dan yang saya ilustrasikan ini perjuangan saya ketika saya mau sekolah. Dan semua itu terjadi karena miracles. Karena kasih karunia Allah. Amin. Karena mujizat, karena saya mau berani. Kalau saya nggak berani, tunggu dari langit nggak akan datang, Bapak Ibu sekalian. Dan sekolah orang tua nggak bantu, karena saya mampu. Nah itulah perjuangan kita, keputusan yang diambil harus berani dengan iman kita percaya. Pagi hari ini menjelang siang sudah mau jam 12, saya percaya Anda semua barangkali ada yang masih ragu-ragu. Ya, Anda ada di tepi sungai Jordan, mengambil keputusan, and then you step, melangkah. Berani, percaya karena Anda punya iman bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Yang terakhir 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan skip
His promise. Dia tidak pernah lalai, dia selalu menempati janjinya. Kalau Anda sekarang bertanya-tanya, Tuhan, kenapa doa saya belum dijawab? Tuhan berjanji Tuhan akan memenuhi apa kebutuhan saya. Tuhan akan memenuhi. Tuhan mungkin sedang memenuhi, tetapi ekspektasi Anda lebih dari itu. You pray more. Minta ke Tuhan lebih karena ekspektasi Anda lebih. Melayani Tuhan lebih. Tetapi bukan berarti Anda melayani Tuhan, oh Tuhan kalau kita melayani Tuhan pasti Tuhan berkati kita. Tuhan gak seperti itu. Tuhan memberkati Anda. Bahkan kasih karunia kita saja berdosa bisa diselamatkan. Tuhan itu punya sistem yang beda dengan manusia. Yang lalu ketika bicara buah sulung saya bilang Tuhan punya ekonomi yang beda dengan manusia. Ekonomi kita hitung-hitung begini. Kalau kita keluar begini kita dapat begini. Kalau Tuhan enggak, kita mungkin keluar begini kita dapat begini. So beda. Jadi Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini ayo. Anda punya beban yang berat, mengambil keputusan yang berat. Mungkin mau bisnis, doa. Tuhan, bangsa Israel bisa, saya juga bisa. Pasti bisa. Saya punya iman. Dan Tuhan gak pernah lalai menempati janjinya. Seperti dia menempati janjinya kepada bangsa Israel. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kami harus selalu berani melangkah. Melangkah dengan iman, mengambil keputusan-keputusan untuk kami bisa mencapai, menggapai janji-janji-Mu. Untuk kami bisa melayani Engkau, kami bisa dipakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, bantu kami. Biar kami boleh melakukan ini, belajar dari bangsa Israel, belajar dari Yosua. Pakai kami Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan baik, memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh tumbuh di tanah hati kami yang subur, boleh berbuah dan boleh memberkati orang lain dalam kehidupan kami. Pagi menjelang siang ini Tuhan kami berdoa juga bagi IFGF Tondano, bagi Pastor Yoksin dan Ibu Tine sebagai gembala senior. Bagi pola keluarga ini Tuhan Engkau berkati terus. Pengurapan yang baru Tuhan berikan, hikmat daripadamu Tuhan berikan dalam menggembalakan jemaat AFGF Tondano. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati mereka dan terus melindungi mereka. Tuhan juga memberkati seluruh full timer, bahkan Pastor Aaron, Ibu Ruth, seluruh jemaat AFGF Tondano. Kami percaya Tuhan apapun yang mereka alami saat ini, apapun yang sedang mereka gumuli saat ini, Tuhan mendengar. Dan Tuhan pegang janji-Mu. Dan Tuhan akan terus menjaga, melindungi mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka sentuh, Tuhan buat berhasil. Kami percaya ini Tuhan, janji-janji-Mu adalah janji-janji yang ajaib, yang luar biasa. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Berkati terus jemaat AFGF Tondano, jemaat yang bertumbuh ke arah Kristus, jemaat yang kuat, yang kokoh, jemaat yang saling mengasihi, jemaat yang saling menopang, saling memberkati, jemaat yang bertumbuh terus Tuhan. Dan kami bersyukur boleh ada sebagaimana mereka ada, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih biar jemaat AFGF Tondano boleh menjadi berkat bagi kota ini, menjadi berkat bagi kota Tondano. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, haleluya, amin.